Berbahagialah orang yang masih punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon buniang yang baru. Boleh nggak ya kawin? Mereka mau gak tahu lah orang Malaysia. Ayah mau tanda parlemen. Siapa namanya? Ada, nanti tanggal 10 mau ketemu saya. Apa bener? Bener? Iya. Sebuah video viral mendadak mengubah cara publik memandang satu pertemuan. Kedatangan Yang Sepura ke kediaman Deddy Mulyadi yang awalnya terlihat biasa saja, namun gestur, candaan, dan interaksi yang terekam membuat banyak netizen bertanya-tanya, apakah ini sekedar pertemuan formal atau ada kedekatan yang sudah berlangsung lama? Spekulasi makin menguat karena adanya petunjuk di mana Deddy Mulyadi sempat melontarkan pernyataan tentang dirinya sudah memiliki pacar di Malaysia, disebut sebagai anggota parlemen dan akan bertemu pada tanggal yang sudah ditentukan. Lantas benarkah momen viral kedatangan Sepura di kediaman KDM membuktikan kelanjutan dari kedekatan yang sudah berlangsung sejak lama dan menimbulkan pertanyaan dari rasa penasaran yang menjadi topik hangat publik, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Berbahagialah orang yang masih punya harapan, dan rugilah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon buniang yang baru. Jika dilihat lebih jauh, perhatian publik terhadap kedekatan Deddy Mulyadi dan Yang Sepura tidak muncul begitu saja. Banyak yang menilai keduanya memiliki begitu banyak kesamaan sehingga publik mudah mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, yang dimana keduanya sama-sama politisi terkenal yang dekat dengan rakyat, aktif turun ke lapangan dan gemar berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Dari sisi nilai dan identitas, keduanya sama-sama beragama Islam, mencintai budaya lokal, dan menampilkan gaya hidup sederhana serta merakyat. Bahkan dalam kehidupan pribadi, keduanya sama-sama pernah menikah 2 kali dan saat ini berstatus lajang. Kesamaan-kesamaan inilah yang menjadi bahan bakar spekulasi publik ketika momen viral ini muncul. Menariknya, jika ditarik ke belakang, ada satu pernyataan lama yang kini kembali diperbincangkan. Sekitar bulan November, dalam acara PKK Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyebut memiliki pacar di Malaysia, disebut anggota parlemen, dan akan bertemu pada tanggal yang sudah ditentukan. Saat itu, ucapan terdengar seperti candaan ringan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Berbahagialah orang yang masih punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon buniang yang baru. Boleh nggak ya kawin? Mereka mau gak tahu lah orang Malaysia. Ayah mau tanda parlemen. Siapa namanya? Ada, nanti tanggal 10 mau ketemu saya. Apa bener? Bener? Iya. Namun dalam kacamata analisis komunikasi publik, pernyataan spontan sering memiliki lapisan makna tersembunyi. Terlebih ketika konten di kanal Deddy Mulyadi muncul sekitar 3 minggu yang lalu sebelum kedatangan Sepura, yang kini oleh sebagian netizen dianggap saling berkaitan. Dari sinilah dugaan muncul kedekatan hubungan KDM dan Sepura diduga sudah berlangsung sejak November yang lalu. Namun satu hal yang jelas, kasus ini menunjukkan bagaimana video viral, pernyataan masa lalu, dan kesamaan latar belakang dapat membentuk narasi kuat di ruang publik meski belum adanya pernyataan eksplisit.
Sebuah contoh nyata bagaimana masyarakat modern menafsirkan kode tersembunyi, gestur mesra, dan momen kecil menjadi cerita besar yang memancing rasa penasaran yang kini dianggap mulai terbuka. Lantas bagaimana runtutan banyaknya persamaan bisa menjadikan KDM dan Rara untuk segera menikah sebab banyaknya kecocokan? Inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Kalau ada orang menghindar dari nikah karena dia merasa tidak senang dengan pernikahan, Anda dosa. Karena Nabi pernah melakukannya. Nikah karena menghindar dari keharaman, mencari tempat pelampiasan syahwat yang halal, niat mendapatkan keturunan yang mulia, mendapatkan rezeki seperti yang Allah janjikan, yakunu fuqara yughnihumullah, kalau fakir Allah kayakan. Untuk mencari kawan berjuang, kawan beribadah, kawan berbakti, dan masih banyak niat yang harus kita hadirkan di balik pernikahan. Ini harus kita hadirkan. Nikah bukan sekedar urusan syahwat. Cuma jika seandainya ada seorang menikah hanya karena takut melakukan keharaman, sah. Bahkan kami menemukan, kami menyaksikan seorang laki-laki dan perempuan menikah bukan untuk apa-apa, karena takut haram. Seorang laki-laki punya anak, istrinya meninggal dunia. Ini kenyataan. Seorang laki-laki punya anak. Di sisi lain ada seorang janda juga punya anak. Rupanya punya kasus yang serupa. Kasus serupa. Maka apa ya solusinya? Dia nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang sempurna, yang bakal menemani setiap saat. Sama yang gitu. Kayak ini gayung bersambut. Dia hanya menikah karena Allah, bertemu untuk melampiaskan syahwat saja. Sah? Karena seorang laki-laki ini nggak mungkin menikah dengan seorang perempuan yang nuntut hidup bersama, karena cuma dia adalah nanti disetting sama sahabat-sahabatnya, karena ini adalah laki-laki baik, perempuan baik, kemudian menikah. Hanya bertemu saat untuk melampiaskan syahwat. Halal, sah. Yang demikian adalah sah, terpuji. Syahwat hari ini bukan seperti syahwat waktu Anda tahun 70-an. Anda harus paham. Tahun 70-an tidak banyak godaan. Nggak ada yang punya televisi. Yang punya Pak Lurah saja itu yang punya. Tapi hari ini, na'udzubillah, syahwat terumbar di mana-mana. Bangkit syahwat setiap saat. Na'udzubillah. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Sehingga dalam Islam, kalau Anda menemukan orang tua yang punya hajat nikah, Anda wajib menikahkannya. Dalam pandangan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan mengomentari KDM dan Rara secara langsung, menekankan bahwa jodoh, pertemuan dan perjalanan hidup manusia sudah diatur oleh Tuhan. Meski video ini ramai diperbincangkan dengan adanya spekulasi dari sudut pandang agama, semua hal itu tetap berada dalam takdir dan hikmah ilahi. Artinya, setiap pertemuan dan hubungan yang sejati akan terjadi pada waktu yang tepat sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang penting untuk diingat, hidup dan hubungan manusia tidak selalu bisa ditebak, dan jodoh sejati akan menemukan jalannya. Semoga setiap langkah mereka diberkahi, setiap keputusan dipenuhi kebijaksanaan, dan setiap perjalanan membawa kebaikan bagi diri mereka dan orang sekitar. Doa terbaik untuk mereka, semoga bahagia, dan jika jodoh memang ditakdirkan, maka ia akan menemukan jalannya meski berada pada waktu dan ruang yang berbeda.